Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu akuntansi merger 1. Pada video kali ini, akuntansi merger 2 akan saya sampaikan materi apabila biaya perolehan merger lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Kalau pada video yang satu, itu apabila biaya perolehan merger lebih besar dari nilai wajar aset bersih. Sekarang apabila lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Dan semoga saudara sukses semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara yang saya hormati, di penutup video saya akuntansi merger 1, ini saya ulang ya. Ada kalanya pada kondisi tertentu bisa terjadi bahwa biaya perolehan merger itu lebih rendah dari nilai wajar aset bersih perusahaan yang di merger. Ada perusahaan nih, nilai wajarnya misalnya 1 miliar. Lalu saya beli, saya merger dengan biaya di bawah 1 miliar. Nah, itu berarti biaya perolehan mergernya lebih rendah daripada nilai wajar. Nah, kondisi ini yang disebut perusahaan mengalami goodwill negatif. Kalau yang contoh satu, yang di video satu kan ada goodwill ya. Goodwill itu artinya perusahaan itu kekayaan bersihnya nilai wajar aset bersihnya 1 miliar, tetapi saya merger dengan biaya 1.100.000.000. Nah, itu artinya perusahaan punya goodwill. Tapi kalau ini saya lebih rendah. Nah, itu yang disebut goodwill negatif. Goodwill negatif ini ada bisa saja atau dapat mengimplikasikan bahwa perusahaan yang di merger lebih baik dilikuidasi sendiri karena aset bersihnya itu mempunyai nilai lebih tinggi secara individu dibanding dengan nilai secara keseluruhan sebagai sebuah perusahaan. Jadi gini, ketika sebagai sebuah perusahaan dibeli dengan harga 900 juta, padahal kalau secara individu-individu, kasnya berapa, piutangnya berapa, mobilnya berapa, tanahnya berapa, itu ketemunya 1 miliar nilai wajarnya. Maka logikanya ya lebih enak dilikuidasi sendiri saja, tidak usah di merger. Hanya saja kan bisa saja karena aspek politis, aspek pertimbangan lain, sehingga merger terpaksa tetap dilakukan. Kalau kondisinya seperti itu, ya yang terjadi adalah goodwill negatif. Ya, bisa saja goodwill negatif ini terjadi sebagai akibat proses merger merupakan merger dengan pembelian murah atau bargain purchase. Ya, memang posisi tawarnya rendah sehingga ya dibeli dengan harga murah. Ya, baik. Nah, bagaimana cara perlakuan akuntansinya apabila terjadi goodwill negatif ini? Ya, kita simak contoh 9. Saya menamakan 9 untuk mahasiswa saya hanya untuk mempermudah identifikasi. Untuk saudara pemirsa lain di luar mahasiswa saya, abaikan angka-angka 9, angka 8, 7 itu abaikan. Yang penting judulnya di contoh ini adalah apabila biaya perolehan merger lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Contoh, pada tanggal 5 Januari 2016, PT Bank Permata membeli semua aset dan kewajiban Bank Universal dalam sebuah merger dengan menerbitkan 30.000 lembar saham PT Bank Permata dengan nilai nominal 10.000. Harga pasar saham PT Bank Permata 12.000 per lembar. PT Bank Permata mengeluarkan biaya akuntan, jasa penilai, dan biaya lainnya dalam rangka merger. Ini yang disebut biaya merger 40 juta. Biaya penerbitan saham 20 juta. Laporan posisi keuangan Bank Universal seperti ini. Ya, ini ketahuan nilai wajar dari aset bersihnya 460 juta. Ya. Nilai wajar dari aset 535 juta, dikurangi kewajiban 75 juta, nilai wajar aset bersih 460 juta. Nah, berikutnya, ini sekedar ikhtisar bedanya dengan materi di video 1. Video 1 ya. Jadi berdasarkan semua informasi yang ada pada contoh 8, contoh yang ada di video 1. Nah, sekarang ini biaya perolehan mergernya bukan 500 juta tetapi 400 juta di contoh 9. Kok bisa? Ya, karena tebusannya biaya merger itu terdiri dari harga saham 30.000 lembar yang harga per lembarnya 12.000, berarti 360 juta. Biaya mergernya tadi 40 juta.
Maka jurnal yang diperlukan, satu, mencatat biaya merger 40 juta. Biaya merger ditangguhkan debit 40 juta, kas kredit 40 juta. Mencatat biaya penerbitan saham, ya. Jurnalnya biaya penerbitan saham ditangguhkan debit, kas kredit. Pak, kenapa kok akunnya biaya penerbitan saham ditangguhkan, Pak? Bukan biaya penerbitan saham. Iya, ini bukan akun biaya. Kalau biaya penerbitan saham nanti masuknya akun biaya. Masuk ke laporan laba rugi. Ini enggak. Ini hanya sementara ditangguhkan. Habis itu nanti akan ada pengkreditan akun ini. Coba kalau nggak percaya nanti dilihat, pasti kita akan mengkredit biaya merger ditangguhkan, juga mengkredit biaya penerbitan saham ditangguhkan. Jelas ya? Oke. Berikutnya, jurnal untuk mencatat merger. Jurnal ini yang membuat mencatat adalah PT Bank Permata yang memerger, ya. Dapat aset dan kewajiban dari Bank Universal, ya, kasnya dicatat, kas debit, piutangnya dicatat, piutang usaha debit, persediaan tanah, bangunan, peralatan dicatat. Tapi juga dapat utang, ya, utangnya ditanggung, kewajiban lancar, ya. Terus berikutnya, ini yang saya katakan, biaya merger ditangguhkan, kredit, ya toh, dikredit toh, biaya penerbitan saham ditangguhkan, ditutup ya, kredit. Tadinya kita mendebit, sekarang kita kredit. Nah, berikutnya, modal saham biasa 30.000 lembar kali 10.000 rupiah per lembarnya, 300 juta. Lalu tambahan modal di store-nya ada perhitungannya nanti, ketemunya 40 juta, ada perhitungannya. Goodwill-nya negatif 60 juta juga ada perhitungannya. Kalau goodwill biasa, debit. Kalau negatif, berarti tempatnya kredit. Ya, jelas ya. Nah, ini perhitungannya. Biaya perolehan merger berarti 400 juta, ya. Jadi harga pasar sahamnya 360 juta, biaya mergernya 40 juta. 400 juta. Clear? Gampang, ya. Berikutnya, goodwill-nya. Nilai wajar aset bersihnya 460, biaya perolehan mergernya 400, berarti biaya perolehan merger lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih. Ketemu goodwill negatif 60 juta, ya. Tadi sehingga kita kredit 60 juta. Berikutnya nilai buku saham, harga pasarnya 360 juta, biaya penerbitan saham 20 juta. Berarti nilai buku sahamnya 340. Nilai buku saham ini penting untuk menghitung apa? Menghitung tambahan modal di store, agio atau disagio, ya. Set. Nah, tambahan modal di store di sini adalah membandingkan nilai buku saham yang 340 juta dengan nilai nominal saham yang 300 juta. Masih ada agio ini, masih lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Ya, tambahan modal di store-nya berbentuk agio saham 40 juta. Ya. Nah, ada goodwill negatif. Goodwill kalau debit itu enggak masalah. Ini ada goodwill kok kredit, maka harus ditutup juga. Dibawa kemana? Dibawa ke aset tetap, dialokasikan ke aset tetap. Maka goodwill yang tadi kredit, kita debit 60 juta. Kreditnya apa? Kita pilih aset-aset tetap. Ya, ketemu misalnya 3. Kalau ada banyak ya dialokasikan ke semua aset tetap. Ini misalnya 3, tanah, bangunan, peralatan. Cara mengalokasikannya bagaimana? Ini secara proporsional, angka 60 juta ini. Maka perhitungannya secara proporsional itu, goodwill negatif 60 juta dialokasikan kepada aset tetap. Besarnya alokasi tiap jenis aset tetap dihitung secara relatif atau proporsional, secara proporsional. Kita punya data bahwa tanahnya 250 juta, bangunannya 132 juta, peralatannya 45 juta. Maka membaginya goodwill 60 juta ya proporsional di angka 250 berbanding 132 berbanding 45. Maka alokasi goodwill untuk tanah 35.128.806 itu dari mana? 250 juta per 427 juta. 250 per 427 kali 60 juta. Untuk bangunan 132 juta per 427 juta kali 60 juta. Untuk tanah, kebalik ya ini ya. Ini untuk tanah, ini bangunan, yang ini bukan untuk tanah, tetapi untuk peralatan, salah ketik ini. Untuk peralatan 6 juta sekian dari 45 juta per 427 juta kali 60 juta. Begitu ya. Nah, demikian. Lalu untuk pencatatan yang ada di Bank Universal, seperti yang ada di video 1, tidak ada bedanya. Ya, angka-angkanya berbeda. Tetapi
cara mencatatnya seperti yang ada di video 1. Demikian, sekali lagi yang belum subscribe channel saya, mohon berkenan untuk subscribe agar selalu memperoleh update video terbaru keakuntansian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.